lagi bisa nonton dan kita boleh nonton film berjudul Sekawan Limo. Satu kata. Khas. Receh. Kenapa tuh khas? Khas filmnya Bayuska. Ini mana filmnya akan sangat banyak komedi. Dia memang udah diusung ya kalau genrenya ini adalah horor komedi. Porsi komedinya yang bahkan melampaui horornya sendiri gitu. Jadi ini film komedi Iya. gitu loh. Jadi bahkan kalau dinamain drama komedi juga Bisa. cocok aja. Bahkan komedi aja tuh juga masih cocok gitu loh. Nggak harus yang bawa embel-embel horor karena nggak horor samsek coy. Sama sekali nggak horor, bahkan kemungkinan hantunya tuh nggak ngagetin buat aku yang cukup kaget tuh hantunya tuh nggak ngagetin. Dan khas ini adalah khas pure bahasa Jawa ya, masih ada bahasa Indonesia dan kayak bahasa Jawanya tuh benar-benar bahasa Jatim Pemalangan yang orang Malang tuh sehari-hari kayak gitu tuh. Itu sih yang patut diacungi jempol karena emang bahasanya masih diragukan ya, karena Bayuska sendiri adalah orang Malang. Dan pasti ada selipan-selipan romance gitu loh di film Bayuska, itu pasti sih di film-film sebelumnya. Terus kekhasan lagi yang dibawa adalah lagu Yowis Band yang menurut aku sorry to say agak maksa ya, kayak Buat ada ya? buat ada kayak aku dari awal tuh kayak ini orang ngapain sih bawa gitar, motivasinya bawa gitar tuh apa sih, terus sampailah kita di adegan yang Oh iya gitar ya? itu Ternyata dipakai buat buat itu ya? ini, kayak banyak hal-hal yang bikin kayak agak dipaksakan gitu, dipaksakan terjadi, dipaksakan ada, dan film itu nggak masuk akal. Kalau kalian cari film masuk akal bukan di sini filmnya. Jadi kayak kalau kita mikir masuk akal tuh filmnya terasa kayak aneh gitu. Tapi kalau kita buang jauh-jauh, ya cukup bisa dinikmati khususnya orang Jawa ya. Kalau orang Jakarta mungkin nggak semua leluconnya akan nyampe ya. Karena beberapa lelucon tuh emang lucu kalau diomongin pakai bahasa Jawa. Kalau ditranslate tuh kayak mungkin biasa aja. Itu sih. Kenapa Receh ya, komedinya itu sehari-hari? gimana ya, aku ngeras banyak yang tidak, ya biasa aja, receh, tapi orang-orang ya ketawa. Maksudnya ya dengan vibes itu ya berarti memang ada yang cocok dengan cerita yang kayak gini, guyonan yang kayak gini. Aku cuman beberapa persen aja sih ketawa, kayak ini khas. Ada guyonan yang benar-benar Banyak beda. ini cuma dikit kan. Ya Lumayan. hal yang nyeleneh banget itu baru aku ketawa sih. Kalau yang ya biasa-biasa aja ya udah sering juga sih. Apalagi ya, ya emang ceritanya agak gimana ya, harusnya si tokoh Andrew ini ada backstory yang kenapa sih dia bawa ini gitu loh. Ada dikit doang tapi nggak menjelaskan kenapa dia bawa itu. Mungkin maunya apa ya, sebagai musisi mungkin ya maunya, cuman tidak menjelaskan sih ya, bener. Iya. Dan aku salutnya ini sih, dari judulnya itu ada ambiguitas yang aku sadar, oh iya pinter juga ya. Yang dijelasin di awal film. Iya, dan juga endingnya kenapa tidak boleh ini, iya juga ya, pinter juga dia menyambungkan itu untuk menjadi apa ya, apa gitu namanya, menasehati di film itu apa sih namanya, ya itulah. Ya itu hal yang ya itu bisa sih. Pesan moral. Pesan moral ya betul. Walaupun menuju ke sananya itu yang agak kurang sih. Hal apa ya? Meniti ke endingnya itu kayak kurang sih. Aku mau nambahin. Di puncak pun kayak menuju puncak kurang sih. Aku mau nambahin. Jadi di ceritanya emang banyak yang perlu dikulik ya, karena Betul. aku pribadi pun juga nggak puas gitu sama ceritanya. Dari trailernya tuh udah ada gambaran kayaknya dari segi cerita aku kan nggak suka deh. Tapi aku tetap penasaran sama tonton, dan memang aku kurang puas sama alur ceritanya. Bahkan yang flashback yang penuh dengan pesan moral tuh aku juga nggak usah deh. Aku ngerasa kayak aku butuh yang horor. Flashback penuh dengan pesan moral yang mana? yang ya itu maksudnya yang pesan moral yang kamu bilang kan, kamu ngerasa itu bagus ya di kamu. Kalau aku agak maksa sih, kayak alurnya tuh gimana ya, secara alur cerita aku nggak sek, tapi guyonannya aku suka gitu. Aku guyonan recehnya masuk di aku, tapi ceritanya tuh agak-agak bikin gregetan. Iya.
apa ya? Aku malah merasa di awal film kayak terlalu berisik, banyak tektokan yang dialog yang itu kayak what the hell, kok banyak banget ya. Saut-sautannya itu yang sangat disayangkan sih. Semakin ending untung aja semakin berkurang dan semakin aman sih. Dan apa ya? Ya ini debut dia sendirian sutradara ya, dan secara visual ini bagus banget sih menurutku ya, kayak pengambilannya ini bagus, gradingnya niat sekali walaupun ada day to night yang awannya bisa jadi sebiru yang ini yang di belakang ini ya. Itu bagus sih, kayak spirit apa ya, misahin objek sama background tuh keren sih, gradingnya itu yang bagus, pengambilannya juga bagus. View gunungnya ini jadi ngingetin kayak film 5 cm tapi versi komedi gitu loh. Ya itu sih bagus visualnya. Bagus, point of view yang diambil juga bagus. Point of view ya, banyak point of view, main-main angle kamera yang aneh-aneh juga. Tapi jadi nggak ngebosen meskipun di situ-situ aja gitu loh, di gunung ya gunung gitu aja gitu loh. Iya. Dan mungkin beberapa pose yang tuh kayak bangun set dia, itu niat juga ya. Secara artistiknya juga niat juga sih. Ini berapa hari ya tuh di gunung? Gak tahu itu beneran naik ke gunung beneran atau setting aja di beberapa tempat yang masih. Kayaknya setting beberapa tempat kan tetap butuh Iya. ribuan nggak sih ada di gunung tuh syutingnya? Iya sih, tapi kayak danaunya juga mungkin kayaknya asli sih danaunya itu ya. Kayaknya ya. Gunung Madiopura ini beneran ada nggak ya? Atau emang Kayaknya karangan? ada nggak sih? Nggak tahu sih, nggak tahu. Nggak tahu, sorry. Itu secara visual dan artistik mendukung sekali sih, kayak niat sekali walaupun ini film yang ya untuk kalangan tertentu lah pastinya karena kendala bahasa dan lain-lain, ini niat sih, dibuat dengan niat. Sisi acting Puas nggak puas sih dia. iya puas gak puas sih, kayak ada yang bagus tapi ada juga yang pendatang baru yang jadi Diki tuh kayak dia bagus sih, kayak cocok sama karakternya. Bagus sih kalau dia tuh Diki. ngeselinnya dapat bikin Iya, penonton betul. ikut sebel, ikut kayak sama karakter ini. Simpati empatinya dapat sih Diki. Iya. Mangkelnya. Si Junanya juga ya emang gitu ya karakternya, dipas-pasin. Dan beberapa cast Andrew itu aku kurang ini. ya itu cast dari film Bayuskak sebelumnya sih ya, dibawa Iya. lagi ke sini. Kurang nyata tapi sosok Andrew itu. Dan oh iya, dari cerita ini kayak mereka kan orang asing yang bertemu ya, tapi kok kayak terlalu klop sih menurutku. Terlalu klop. Di awal tuh kayak, lah kok klop sekali ya? Tadi konco kental. Iya, ya walaupun bahasa Jawa Timur emang yang kayak gitu, tapi kok harusnya enggak sih, ke orang asing enggak se meso itu sih. Tapi konon katanya kalau laki-laki bisa lebih mudah berbaur. Iya bisa jadi juga ya. Si acting terus tadi paling artistik suka. apa tuh? Keisha gitu, dia munculnya Iya. dikit ya, dia screen time-nya dikit, tapi dia tuh kayak Cocok lucu ya? banget, iya kayak keren sih. Ya. Keisha dapat lagi dong film pemeran tangan. Dia nggak utama ya berarti di sini ya? Enggak, Iya sih dia ya. Ya cameo, ya, dia dibilang pendukung lah ya. cameo. Dari sisi musik apa ya musik ya? Cuman lagu itu doang kan? Ya Iya, lagu yang on screen emang itu sih. Nggak tahu ya lagu yang lain kayak jump scare-nya juga nggak kerasa emang ngagetin ya. Emang ini pure komedi sih. Lebih banyak komedinya, lebih dominan sih. Ini apa ya? Ya standar ya. Standar tuh Ya aku, dipas-pasin. ini ada lagu habis pen ini buat promo atau buat menghemat aja. Iya, Atau atau buat apa ya? Easter egg bahwa dia pernah bikin film itu apa kayak- coba? Ya agak aneh sih. Agak dipaksain tuh sih aku kayak Atau memang satu universe, aneh juga kalau satu nggak universe cocok. pemerannya satu orang tapi jadi dua tokoh yang beda tuh aneh sih. Atau minimal ada lagu lain. Ya, Ini lagu gitu doang nggak sih kalau nggak salah ingat ya? ya kalau lagu beneran itu sih. Aduh beneran. Ya apalagi? Editing. Editingnya, Editingnya tadi bagus. ya gradingnya bagus. Ceritanya sekali. bagus. Nah ceritanya, Pace. oh pace editingnya, Oh iya, pace editing ceritanya bagus. pace editing cerita ya. Serah lah. Ya plus minus sih pace editingnya kayak Aman sih deh. Kelambatan, kadang kelambatan.
kadang nggak terlalu cepat ya itu sih. VFX-nya ya VFX yang aman sih, maksudnya nggak terlalu kompleks kayak film sebelumnya dia kan banyak banget, ini masih aman sih, nggak, tapi ya tetap dia rapi. Apalagi ya begitulah overall ya buat kalian yang mengikuti Bayuskak sejak lama, menyukai karya-karyanya ya bolehlah ditonton ini. Di Malang hampir semua studio full book. Yang Gila. nah, semua studio kayak wah gila. Ramai sekali yang Ramai antusias sekali. orang Malang mendukung orang Malang mungkin ya. Dan tonton sampai akhir. Itu lucu banget sih. Oh iya, ada post credit yang bukan post credit juga ya, emang Behind the scene. selipan behind the scene di credit ending. itu. Ya. Kalau lucu banget sih, makan di bioskop kita tuh bener nggak ada orang yang berdiri karena semuanya tuh nonton itu sampai bener-bener habis filmnya. Kan lucu banget coy, semua lucu banget. Ya. Jangan bener-bener keluar. Ya udah gitu aja, bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton selanjutnya. Dadah. Emang tengok ngomong apa lali bajul di selah. Loh, gila kah?